Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak-anak IPA hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai adab kepada orang tua, guru, dan teman. Tapi sebelum masuk ke materi, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Laika. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah ya. Hari ini siap belajar? Siap. Oke, kalau siap, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, semuanya sudah pamitan sama orang tua? Sudah. Sudah cium tangan orang tua? Sudah. Oke, kalau sudah, hari ini kita masuk ke materi ya. Materi hari ini adalah adab kepada orang tua, guru, dan teman. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, agar peserta didik mampu menjelaskan makna adab kepada orang tua, guru, dan teman. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh sikap beradab yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan adab tersebut dengan ajaran Islam. Yang keempat, peserta didik mampu mempraktikkan sikap santun dan hormat kepada orang tua, guru, dan teman. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa sih itu adab. Yang kedua, bagaimana adab kepada orang tua, bagaimana adab kepada guru, dan bagaimana adab kepada teman. Yang pertama, pengertian adab. Jadi, adab secara bahasa yaitu kesopanan, budi pekerti, dan tata krama. Sedangkan menurut istilah, adab adalah tata cara hidup yang baik dan terpuji yang ditunjukkan dengan sikap, ucapan, dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Yang pertama adalah adab kepada orang tua. Sekarang Ibu mau bertanya, apa sih orang tua itu? Yang membesarkan, Melahirkan, mencintai ibu kita. Iya, jadi orang tua adalah yang merawat kita dari kecil. Adapun dalil mengenai adab kepada orang tua yang mana terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah keduanya sebagaimana kedua orang tuaku mendidik aku waktu kecil. Jadi dalil Quran surah Al-Isra ayat 24 mengajarkan kita untuk selalu rendah diri dan mengasihi sayangi kedua orang tua, dan kita diajarkan untuk selalu mendoakan kedua orang tua. Oke, jadi berikutnya kita akan membahas mengenai contoh adab kepada orang tua. Siapa di sini bisa memberikan satu contoh adab? Genda, Bu. Iya, Genda duluan, silakan. Contoh adab kepada orang tua seperti tidak melawan kepada ibu, ayah, lalu membantu mengerjakan rumah, membantu pekerjaan orang tua seperti beres-beres, nyapu. Iya, jadi seperti yang Genda katakan, kita harus selalu membantu kedua orang tua kita di rumah. Di sini semuanya sering nggak membantu kedua orang tua? Sering. Membantu apa, Laita? Bantu cuci piring Oh. sama yang rumah. Ini juga. Ini juga. Jadi bangun subuh, bangun tahajud. Iya, itu nggak apa-apa ya, sudah tahajud langsung bantu cuci piring. Subuh-subuh masak. Iya, jadi kita harus mematuhi kedua orang tua kita, menolong pekerjaan kedua orang tua kita, seperti menolong memasak ya, Feli? Iya, Feli, subuh. Membantu cuci piring seperti Laita tadi. Yang kedua ada kepada guru. Siapa sih yang tahu apa itu guru? Felicia. Sumber ilmu pengetahuan orang tua kedua. Halimah. Orang tua kedua dan
Iya, jadi guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita yang harus kita hormati seperti kedua orang tua. Adapun hadis yang menjelaskan mengenai adab kepada guru, yang mana hadis tersebut dikemukakan oleh hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mematuhi orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak guru kita. Dari hadis ini kita diajarkan untuk selalu menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda seperti sesama kita. Adapun contoh adab kepada guru, ayo siapa anak-anak ibu yang bisa memberi contoh? Laisa. Kalau dikasih PR, kerjakan PR. Felicia apa? Kalau disuruh buat tugas, dikerjakan. Kenda? Tidak melawan, tidak membantah guru. Halimah? Tidak ikut saja pelajaran dari sana. Iya, ibu harap dari contoh yang anak-anak ibu berikan diterapkan ya, kalau bisa hari ini juga. Siap, Bu. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai adab kepada teman. Siapa di sini yang punya teman? Beli, ya? Siapa temannya? Iya, Kenda. Lala. Kenda berteman sama Feli. Halimah. Enggak. Jangan seperti itu ya, kita semua berteman. Teman adalah seseorang yang menemani, mendukung, dan berbagi suka duka bersama kita. Di sini pasti ada kan kalau misalnya ada kesulitan curhat sama temannya. Sama Allah itu lebih baik. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita punya teman itu kita harus saling menasihati ya. Kita tidak boleh mengejek teman, tidak boleh menjahili teman atau berbicara teman kita dari belakang, gitu kan? Ya, Bu. Adapun dalil adab kepada teman yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang mana artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kamu mendapatkan rahmatnya. Dalam dalil ini kita diajarkan untuk selalu berdamai kepada sesama umat muslim dan menghindari permusuhan. Apa sih contoh adab kepada teman? Ada yang bisa memberitahu? Ya, silakan Feli kasih contoh. Misalnya teman lagi sedih, kita ikut kita menyuruh dia bercerita dan kita memberi solusinya, Bu. Iya, ada yang bisa berikan contoh lain? Halimah? Membantu teman ketika lagi dalam kesulitan. Iya, hampir sama ya sama Belia. Sama-sama menolong. Iya, jadi kalau kita punya teman itu, kita harus saling menolong. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh mengejek. Jika teman kita berbuat salah, kita harus ingatkan dengan lembut dan sopan. Jangan kita langsung menghujat, kamu salah, tidak boleh berkata seperti ini. Karena sesungguhnya teman yang baik adalah harta yang tak ternilai. Oke, dari beberapa adab yang Ibu jelaskan semuanya sudah paham atau belum? Paham. Baik, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kalian soal berupa games yang mana games tersebut berisi 10 soal. Ibu akan memberikan linknya. Semuanya ada grup kelas kan? Ada. Oke, Ibu telah mengirim link Wordle pada WhatsApp kalian di grup kelas. Silakan dibuka linknya. Sudah? Sudah. Oke, jangan mulai dulu ya. Iya, Bu. Di sini kalian harus mencocokkan jawaban. Ya, oke. Di sini Ibu beri 10 soal. Nanti di akhir itu akan muncul peringkat atau skornya. Jadi kalian harus mengisinya dengan tepat dan benar. Ya, Bu. Di sini Ibu akan mengetes seberapa jauh sih kemampuan kalian telah memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Oke? Oke. Silakan buka linknya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Itu yang lama tadi.
Yang mana? Gamesnya ini seperti kita menebak ya. Karena games ini juga mengukur tingkat intelijensi kalian. Salah. Nice. Halimah benar. Iya, Kenda, nice. Udah Bu. Peringkat. Oke, sudah selesai, boleh angkat tangannya. Halimah sudah, lainnya sudah. Sudah Bu. Oke. Kalian yang sudah lihat ya skor dan peringkatnya. Sana bisa lihat kan siapa yang pertama, kedua, dan ketiga. Sudah Bu. Kita tunggu sampai bersama Ken. Sudah Bu. Peringkat. Sudah. Yang Lala sudah? Sudah. Hilang. Oke, ini sudah taruh nama Lala juga. Namanya Lala. Iya, semuanya sudah. Sudah. Sudah dilihat peringkat dan skornya. Siapa peringkat 1, 2, dan 3? Lala Anadela. Siapa? Jangan pakai nama sama dia, itu tidak tahu. Halimah. Lala Bu satu. Yang dapat peringkat silakan Mas maju ke depan ya. Itu ada sebuah ribbon. Ayo. Juara satu siapa ya? Oke, yang juara 1. Jadi Halimah peringkat 3, Kenda. Peringkat 3, peringkat 2 terus ke Peli. Peli kan juga ikut berpartisipasi di Oke, untuk Peli siap. Namanya cerita tadi. Oke, yang belum paham tadi yang skornya peringkatnya di bawah rata-rata. Ibu rasa belum memahami ya? Iya, tadi sudah. Kalau belum memahami, silakan kalian pelajari lagi di rumah apa sih adab kepada orang tua, guru dan teman. Ya? Ya. Oke. Sepertinya waktu kita sudah hampir habis ya.